Perasaannya waktu itu seneng ya, lega waktu sudah selesai presentasi dan kita berharap yang terbaik. Ngobrol, yang lain-lain nimbrung juga karena sama-sama kesel sama kegiatannya. Nah, kami berharapnya simbiosis ini di antara dua hubungan ini saling menguntungkan, diharapkannya begitu. Jadi kalian yang membeli dapat kualitas yang baik, kita dapat cuannya gitu. Kita harus bikin proposal di semua kategori menurutku, biar ada di kesempatan di setiap kategorinya. Kita kan berharap yang terbaik. Jadi semoga juga kedepannya Universitas Vidya Nusantara bisa menghandle itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Dita Nur Pramesti Arianto, biasa disapa Ajeng. Saya di sini sebagai ketua, saya kontrol kerja di Simbiosis, terus saya juga di bagian produksi di Simbiosis. Saya semester 7 dari S1 Keperawatan. Oke, Ajeng boleh diceritakan mungkin sebelum kita masuk ke perjalanan kalian ke KMI Expo, saya tertarik untuk bertanya Simbiosis. Kenapa mengambil nama Simbiosis di kalian, di usaha kalian ini gitu? Kayak simbiosis itu sebenarnya hubungan antar dua makhluk hidup ya. Dan di sini kita antara pembeli dan produsen dan produksi gitu. Nah, kami berharapnya simbiosis ini di antara dua hubungan ini saling menguntungkan, diharapkannya begitu. Jadi kalian yang membeli dapat kualitas yang baik, kita dapat cuannya gitu. Bisa ceritakan bagaimana pengalaman sewaktu kalian di KMI Expo kemarin dan persiapan, apa yang disiapkan, terus perjalanannya, terus sesibanya di sana apa yang kalian lakukan dan bagaimana pengalaman yang kalian dapatkan di sana? Mulai dari persiapan kita lumayan rempong ya, karena kita harus siapin buat dekor juga. Terus belum lagi ada perubahan tata letaknya, kita ukurannya kita yang harusnya 3x3 jadi berkurang. Jadi kita udah terlanjur pesan banner nih, tapi kenapa diinfoinnya H-1 atau H-2 ya waktu itu. Harusnya kan ya paling enggak H-1 lah atau H-3. Ini mendadak banget, kita udah terlanjur pesan, gak mungkin kita pesan lagi kan. Terus kita perjalanan lancar-lancar aja, transit Makassar, kita ketemu banyak teman-teman kita dari UNR, UB, ada UNS juga. Kita berangkat satu pesawat sampai di Kendari, kita siap-siap masuk hotel, lalu kita cek lokasi nih. Pada hari Seninnya sudah beda hari, kita registrasi ulang. Nah, keselnya nih, kita kan nggak tahu Kendari gimana, kita nggak tahu Univ itu gimana sih tata letaknya gitu ya. Kita berharapnya kita kan ada LO, kita dihubungi lah, dijemput, disambut, diarahkan, tapi sama sekali nggak ada. Kita yang nyari LO, kesel nggak? Kesel lah, kita udah panas, udah pokoknya itu rame banget, pusing, mana LO nggak nyambut kita, ya pokoknya kesel banget lah pada hari itu. Terus udah ketemu LO, kita komunikasi, tuker nomor, kenalan juga, lalu kita lihat stand, belum jadi nih, kita nggak bisa dekor. Rencananya kalau misalkan udah jadi bisa nih malam balik buat dekor, karena belum jadi, oke lah kita belanja yang kurang-kurang malamnya. Waktu itu hari Selasanya kita datang lagi, belum jadi lagi, bahkan beberapa belum jadi. Kalau beberapa udah jadi, tenda kita belum jadi, stand kita belum jadi. Jadi sebenarnya lomba stand terbaik itu nggak efektif ya, karena yang udah jadi mereka jauh lebih prepare daripada kita yang belum jadi. Hari kedua H-2 kita belum jadi standnya, kita belum bisa dekor, kita sia-sia banget ke situ. Oke, kita siapin aja deh di hotel apa yang harus disiapkan. H-1 belum jadi, hari H belum jadi. Kesal nggak? Hari H loh itu, hari H belum jadi, banyak tuh udah yang komplain dari univ ini. Jadi hari Senin itu kita kegiatannya Rabu.
Hari Rabu kita kegiatannya itu parade karnaval. Kita udah cantik-cantik nih, udah make up gitu ya, pakai heels, ternyata suruh keliling Unif. Udah kaki ledes, make up meluntur, kita berharapnya kita di auditorium, ternyata di lapangan. Oke lah, it's okay. Kita selesai parade, pulang ke hotel, ganti baju dan dekor. Mulai dekornya justru di hari H, bukan di H-2 atau H-1. Karena stand baru jadi itu di hari H. Oke, selesai hari pertama parade dan dekor, kita masuk ke hari kedua. Hari kedua itu kita presentasi, lumayan deg-degan juga sih. Kita udah belajar dari malam, kita briefing sama mentor, sama pembimbing, apa yang harus dipaparkan, mulai dari uang pendanaan masuk itu lari kemana, pemodalan, alat, dan lain-lain kita paparkan, penjualan pun kita paparkan, desain, semua sudah ya. Perasaannya waktu itu seneng ya, lega waktu sudah selesai presentasi dan kita berharap yang terbaik karena kita pun mempersiapkannya sudah sangat baik. Lalu hari ketiga kita acara penutupan ya, buka stand pagi, malamnya penutupan. Itu lumayan seru banget sih, kita ketemu sama teman-teman dari Sulbar. Kita dari Sulbar ngobrol lumayan dekat, kita tukeran sosmed dan lain sebagainya. Kita mengkeluh kesahkan. Jadi awalnya cuma kita berdua nih. Kita berdua ngobrol-ngobrol karena kita satu daratan ya. Jadi nyambung lah. Nyambung, ngobrol, yang lain-lain nimbrung juga karena sama-sama kesel sama kegiatannya. Kenapa kayak gini gitu, nggak sesuai harapan, nggak prepare lebih baik lagi. Masalahnya kan dari Sabang sampai Merauke, jauh-jauh uang keluar, tapi yang disuguhkan saya rasa kurang gitu ya, banyak yang mengeluh kesahkan gitulah Kak. Oke. Ada lagi? Ya. Banyak sih, cuman Ya. Tahun depan KMI Expo akan dilaksanakan di mana? kemarin dengar-dengar sih tuan rumah bakal di Makassar, cuman ada universitas dari Riau yang menawarkan diri jadi tuan rumah. Jadi semoga Riau bisa jadi tuan rumah yang lebih prepare lagi sih, lebih memuaskan lagi karena dia di sudut kan, di ujung ya. Yang dari timur akan jauh ke Riau. Jadi semoga memuaskan gitu hasilnya. Apa pesan untuk penyelenggara KMI selanjutnya, pelajaran dari yang kemarin? Pesannya untuk dari LO-nya ya, di briefing nyambut karena banyak teman-teman yang nggak dari daerah asalnya tuan rumah, jadi nggak akan tahu nih sudut kotanya gimana, sudut universitasnya kalian tuh gimana. Jadi tolong lebih dipreparekan dari segi penyambutan melalui LO, lalu hiburan dan lain-lain, libatkan kita peserta KMI Expo, jangan berdiri sendiri, asik sendiri gitu. Kalian cuma libatin anak-anak universitasnya kalian gitu. Pokoknya lebih dipreparein lagi lah tempat apa semua, pencahayaan karena kita kan berjualan juga butuh pencahayaan, meja dan lain-lain disiapkan. Pokoknya kita belajar dari kemarin. Kalau misalkan diinformasikan lah cuaca dan tata letak geografisnya kalian tuh gimana, apa yang perlu disiapkan. Karena kemarin kan benar-benar panas banget ya. Kalau kita yang masih satu daratan, oke lah, kita masih bisa adaptasi, sama-sama panas gitu. Ini yang dari Jawa, yang dari Bandung, Bogor, yang biasa dingin ya, yang dari Malang, kepanasan mereka di sana. Nah, kita kan nggak tahu Riau nih, di sana cuacanya gimana. Diinformasikan juga kalau bisa, cuacanya lagi gini, apa yang perlu disiapkan gitu. Terus penyambutan opening seremoninya itu kita belajar dari yang kemarin, biasa aja lah ya, nggak ada yang nothing special lah, biasa aja. Terus ya pokoknya buat seheboh dan sesiap mungkin lah. Oke. Pelajaran apa yang kamu dapat dari KMI Expo kemarin yang bisa kita jadikan pembelajaran ketika kita bikin event serupa di kampus kita? Dari KMI Expo kemarin ternyata banyak kategori-kategori ya.
banyak perlombaan-perlombaan yang dibuka secara umum. Kalau misalkan suatu saat kita dipercaya sebagai tuan rumah, ya kita belajar dari persiapannya yang sama sih seperti pesan yang akan disampaikan di Riau tadi. Mungkin jangan eman-eman sih masalah uang, karena sama saja kita mau jadikan yang terbaik, kalau kita tampilin buruk kayak nelanjangin univ kita sendiri. Maunya bagus tapi malah jadi ya bad impression lah. Kalau mau 2 kali diadakan di tempat yang sama, kayaknya mending gak usah datang sih gitu. Oke. Kami dengar kemarin ada yang kehilangan. Kalau dari KMI tim UN sendiri bagaimana kondisinya? Yang kita lihat dari pengamanan ya, pengamanannya sebenarnya banyak, anggota keamanannya, mungkin security atau lain sebagainya bagus. Nggak cuma dari keamanan, dari tim kesehatannya juga ada bagus, cuman nggak tahu beroperasi sangat baik atau tidak. Kalau kemarin ada kehilangan, mereka sebenarnya kayak oh hilang, ya udah lepas gitu. Dari kepanitiaannya juga nggak bagus Kak. Contoh ada yang membutuhkan freezer gitu ya, karena produk mereka frozen food gitu. Freezernya mati, mereka lepas tanggung jawab. Karena ditanya, ini kan kita jualan frozen food, kenapa dimatiin? Ini bahan semua jelek, jadi basi semua, kita jualan ikan. Mereka cuman bilang, oh nggak tahu, itu bukan tanggung jawab kita. Kalian panitia loh, kalian panitia. Keamanan juga hilang-hilang, cuman peringatan doang. Lain kali lebih hati-hati karena di sini ramai dan lain-lain. Pengalaman kita juga, kita nih cewek-cewek bertiga ya Kak, dari hotel bawa barang banyak banget karena kita terpisah sama mentor dan pembimbing karena satu alasan. Kita bawa barang banyak dan penyetopan titik berhentinya Maxim itu sorry sebut merek, pokoknya penjemputan itu berhenti di agak jauh lokasinya dari stand kita. Kita minta tolong karena di situ security lumayan banyak tuh, ada 7 atau 8 security. Kalau kita minta tolong 1 orang saja harusnya tidak jadi masalah ya. Kita datang minta tolong, Bapak boleh nggak minta tolong bawakan ini sampai dekat standnya kita aja deh. Terus bapaknya itu bilang, oh itu bukan tugas kita dek. Loh kamu di situ juga cuman ngerokok sama makan kacang, nggak ngapa-ngapain, nggak ngadang-ngadang jalan gini, enggak juga, cuma duduk-duduk makan kacang kok. Minta tolong kan nggak ada salahnya toh. Itu sih Kak. Oke. Sebagai ketua, kamu punya keinginan tidak bikin expo seperti itu di kampus kita? Kalau keinginan sih pasti pengen banget ya, karena banyak sekali kekurangan yang rasanya pengen diperbaikin gitu. Yang kayak kita kayaknya inisiatifnya jauh lebih baik gitu dari panitia yang kemarin. Oh ini harusnya kayak gini ya, ini harusnya kayak gini. Kayaknya kalau keinginan besar keinginannya, cuman melihat lokasi dan lain sebagainya, sepertinya butuh waktu untuk mempersiapkan semua. Yang acara sebesar itu kita jangan karena ingin terlihat jadi tuan rumah jadi mengiyakan aja tanpa memikirkan lokasi, cuaca, dana dan lain-lain. Itu kan penting juga. Jangan cuman kayak dari diri pengen siap kayak gitu, tapi nggak mikirin yang lain-lain, kenyamanan yang akan datang itu, peserta yang akan datang dari jauh-jauh lokasi yang jauh-jauh itu gimana. Saya rasa butuh waktu lah untuk mempersiapkan itu. Oke. Ini terakhir, Ajeng. Ya. Pesan untuk Sobat UN dari KM Expo kemarin, apakah Sobat UN ini harus menambah lebih banyak proposal lagi untuk supaya bisa lolos, atau bagaimana dari kamu sebagai ketua? Menurut saya harus sih, karena kita mainnya per kategori guys. Ternyata kemarin kita main di perdagangan, pariwisata dan jasa ya, jasa perdagangan dan pariwisata. Kita berangkat satu tim. Jikalau kita lolos di berbagai kategori, kesempatan kita untuk mendapatkan medal gitu kan, medali kan lebih besar.
Untuk mengharumkan nama kampus juga kesempatannya jauh lebih besar. Terus ada perlombaan umum yang mungkin bisa kita usahakan gitu, seperti lomba poster, lomba stand, lomba komedi kemarin juga ada stand up komedi. Mungkin kita bisa main ke situ juga nih. Gitu. Kita harus bikin proposal di semua kategori menurutku, biar ada di kesempatan di setiap kategorinya. Kita kan berharap yang terbaik. Jadi semoga juga kedepannya Universitas Widya Nusantara bisa menghandle itu gitu. Oke, terima kasih Ajeng atas Oke, terima waktunya. kasih.